Bab 206 Percaya pada aku. Tang Wulin berkata, sebenarnya, saya juga tidak sepenuhnya yakin. Tetapi jika Anda percaya pada saya pasti akan berhasil menjadikan Anda juara. Musi menatapnya dengan takjub. Kamu benar-benar ingin membantuku menang. Senyum muncul di bibir Tang Wulin. Saya sudah memecahkan rekor. Jika saya tidak keluar dari pusat perhatian, guru akan menghukum saya ketika saya kembali. Selain itu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memberi saya hadiah tempat pertama? Anda tahu betapa saya sangat menyukai uang. Jika Anda mengambil tempat pertama dan saya mengambil kedua, maka saya akan mendapatkan hadiah dan menyelesaikan tugas guru. Ini win-win. Musi tidak yakin. Aku sainganmu. Tidak mungkin aku bisa mempercayaimu. Dia mempercepat langkahnya. Tak terlihat oleh Tang Wulin. Ekspresi Musi menggambarkan emosi yang bertikai. Sama bergejarnya seperti musim hujan. Sejak dia bertemu Tang Wulin, dia selalu memilihnya karena suatu alasan. Kemudian, dia menyadari tindakannya berasal dari kecemburuan. Di dunia pandai besi, Musi digembar-gemborkan sebagai gadis bangga yang dikirim dari surga. Konon, penampilan Tang Wulin mengancam posisinya, memaksanya untuk melihatnya sebagai saingan. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia tidak dapat bersaing dengan Tang Wulin. Setiap kali dia mengerahkan keberanian untuk menantang Tang Wulin ke duel pandai besi, kemajuannya yang mengejutkan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Namun tidak peduli seberapa memar egonya menjadi, Musi berusaha lebih keras dan lebih keras. Sampai diri masa lalunya tidak ada bandingannya dengan dirinya sekarang. Meski begitu, jarak antara Musi dan Tang Wulin terus melebar. Ketika Tang Wulin dipromosikan menjadi pandai besi peringkat keempat, ia akhirnya bisa melepaskan kecemburuannya. Di dunia ini ada orang jenius yang orang biasa seperti dia tidak pernah bisa berharap untuk mencocokkan. Terlepas dari berapa banyak usaha yang diinvestasikan, dia mengerti ini sekarang. Dengan kesadaran ini, hati Musi tumbuh tenang dan dia bisa menghadapi hubungan mereka. Mu Chen telah mendesaknya berulang kali untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Tang Wulin. Sekarang dia melepaskan rasa iri. Dia menemukan bahwa dia tidak menjijikkan seperti yang dia pikirkan. Jarak antara keduanya secara bertahap memudar dan sikapnya terhadap Tang Wulin secara bertahap membaik. Namun, dia tidak berharap Tang Wulin membalas budi dengan begitu cepat dengan membantunya memenangkan kompetisi. Tidak menyadari sifat dua wajah Tang Wulin, Musi berpikir kata-kata anak berusia 10 tahun itu serius 99%. Meskipun demikian, dia adalah saudari murid senior di sini. Meskipun Tang Wulin ingin menyerahkan tempat pertama kepadanya, itu benar bahwa dia menyerahkannya kepadanya. Karena alasan ini, dia memilih untuk menolak. Itu tidak masuk akal untuk menghilangkan dia dari kemuliaan yang layak. Pikiran dalam kabut. Dia menghela nafas panjang setelah memasuki arena kompetisi. Saudara murid junior, saya harap Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suatu hari, Anda pasti akan menjadi pandai besi yang luar biasa seperti ayah. Kakak murid senior, di sini. Suara Tang Wulin menghentikan pikirannya yang tertekan. Dia muncul di depannya dan mengulurkan sepotong perak yang berat. Kamu, Musi menatapnya. Tercengang. Tang Wulin berkata dengan serius. Saudari murid senior, tolong percayalah pada saya. Jika Anda mengakui saya sebagai kakak murid junior Anda, maka percayalah. Bagaimana bisa Musi tidak percaya padanya sekarang? Wulin, aku. Tang Wulin melangkah maju, memeluknya. Kakak murid senior, percayalah padaku. Meskipun berdiri setengah kepala lebih pendek darinya dan memegang sepotong logam di tangannya, Tang Wulin menenangkannya dan meniup keraguannya dengan pelukannya. Dia melepaskannya sesaat kemudian, mengambil ingot logam. Sementara itu, Zheng Tianlin menatap Tang Wulin dari kejauhan. Ekspresinya yang terpana menjadi gelap. Meski tidak di divisi yang sama, mereka tetap memasuki arena kompetisi bersama. Bocah cilik itu memeluk Musi, dan dia tidak melawan sama sekali. Apa hubungan mereka? Kecemburuan menusuk hatinya. Tang Wulin segera kembali dengan keping perak yang hampir identik. Dia tersenyum pada Musi, memamerkan kulit putihnya mutiara. Sebelum menuju ke meja tempah,
Musi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kecemasannya sebelumnya sekarang digantikan dengan ketenangan dan keingintahuan. Untuk apa Tang Wulin? Mengapa dia mengatakan kepada saya untuk mengambil perak yang berat? Dan mengapa dia memilihnya juga? Tang Wulin menempatkan perak yang berat ke atas meja tempah. Sebelum mengalsinasi itu, ini adalah proses persiapan dasar yang diperlukan. Tidak semua orang memilih logam dengan kualitas terbaik. Semakin tinggi tingkat logam, semakin sulit untuk dipalsukan, sehingga memberikan lebih banyak poin dalam keberhasilannya. Ini mendorong para pesaing untuk menyeimbangkan kesulitan logam dengan kemahiran mereka dalam memperbaikinya. Oleh karena itu, tidak ada yang berpikir banyak tentang Tang Wulin dan Musi memetik perak. Musi menggemakan tindakan Tang Wulin dan mulai mengalsinasi perak yang berat. Sesaat kemudian, dia berbisik kepada Tang Wulin. "Jadi, apa rencanamu, Wulin?" Respons berbisik Tang Wulin nyaris tidak terdengar. "Saudari murid senior, ketika kompetisi dimulai, ikuti saja ritme saya. Kami akan menempa bersama. Perak berat adalah logam kelas menengah yang paling stabil dan terkuat. Kami akan memalsukan sinkronisasi dan Anda bisa mengikuti. Memahaminya saat Anda pergi. Selama Anda mengikuti ritme saya, seharusnya tidak ada masalah." Musi tidak mengerti sepenuhnya apa yang dia maksud dengan mengikuti dia. Putaran kedua kompetisi pandai besi Skysia Alliance Turnamen akan segera dimulai. Silakan selesaikan persiapan Anda, pesaing. Hanya 30% dari peserta awal yang tersisa. Saya harap Anda semua menghargai kesempatan ini dan menunjukkan semua kemampuan menempa Anda, kata pejabat yang bertanggung jawab atas kompetisi ini. Melewati babak pertama akan menjamin masuk ke putaran kedua dan ketiga. Peringkat akhir akan ditentukan oleh jumlah skor tersebut. Dengan penuh perhatian, para peserta menatap meja tempah mereka. Dasar keterampilan setiap pandai besi adalah fokus yang tak henti-hentinya. Mereka yang telah melewati babak pertama menunjukkan tingkat yang memuaskan dari ini. Tidak terkecuali Tang Wulin. Konsentrasinya tidak dapat dipatahkan dan dia menempa seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Ketika Musi memperhatikannya, dia merasa bahwa pernapasan dan kondisi mental Tang Wulin ada dalam irama sendiri. Seperti detak jantung seseorang. Seolah-olah seluruh tubuhnya dilebur dengan meja tempah, mengaburkan garis di antara keduanya. Benar saja. Tidak ada cara seseorang mengakui ayah sebagai jenius adalah orang biasa. Musi berseru dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bakat semata-mata Tang Wulin untuk menempa. Menabraknya seperti gelombang pasang. Sumber bakatnya bukanlah sesuatu yang sederhana seperti memiliki kekuatan ilahi bawaan. 10, 9, 8. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Mulai. Dalam satu sapuan penuh, potongan merah kirmizi dari logam naik ke permukaan semua meja tempa pandai besi, menandakan dimulainya babak kedua. Di atas panggung, banyak pejabat menyapu pandangan mereka ke berbagai meja. Pada saat yang sama, pria tua berambut putih di pusat itu memilih Tang Wulin dari kerumunan. Apakah itu bocah dari kemarin? Pria tua itu menunjuk ke Tang Wulin. Bab 207 ikuti ritme saya. Iya nih. Hasil penyelidikan kami memverifikasi bahwa dia berasal dari Asosiasi Pandai Besi Kota Issea. Gadis di sebelahnya adalah Putri Mu Chen, yang dipuji sebagai salah satu pandai besi terbesar generasi ini. Siapa yang akan berpikir bahwa mereka telah meningkatkan kejeniusan yang bahkan lebih besar dan lebih mudah? Tampaknya Asosiasi Pandai Besi Issea benar-benar beruntung beberapa tahun terakhir ini. Seorang pria paruh baya berseru di samping pria tua itu. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Aku ingin melihat apakah bocah ini dapat mengejutkan kita lagi hari ini. Selidiki lebih dalam padanya. Tentukan keadaan dan latar belakang keluarganya. Penatua Duan. Apa niatmu? Pria paruh baya itu bertanya dengan heran. Pria tua itu tersenyum licik. Meskipun sebagian besar jenius berasal dari Asosiasi Skysia Blacksmith kami, mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Issea. Sangat penting untuk terus memikirkan cara-cara untuk memperbaiki situasi kita sejak semakin muda pandai besi. Semakin tidak terpoles mereka. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kami. Saya mengerti. Saya akan mengaturnya sekarang. Pria paruh baya itu akhirnya memahami rencana pria tua itu.
Dia dengan cepat membuat beberapa panggilan dengan komunikator jiwanya. Tidak menyadari peristiwa ini, Tang Wulin mulai menempa. Kilatan cahaya kemudian, palu tempanya ada di tangannya. Namun, bukannya palu peraknya yang berat. Itu adalah tungsten. Dia dengan lembut mengetuk perak yang berat itu. Dan sebuah nada yang tajam terdengar. Memperhatikan tindakannya, Musi menyalinnya. Dengan palu 1000 halusnya sendiri. Keran Musi mengeluarkan nada kedua berturut-turut. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia berbalik ke Musi dan memberinya anggukan singkat. Meskipun Musi belum memahami rencana Tang Wulin, dia tegas dan menanggapi dengan anggukan tegas. Terlepas dari apa yang direncanakan Tang Wulin untuk dilakukan, dia memilih untuk percaya padanya dan melakukan apa yang dikatakannya. Jika dia bisa melihat kejutan apa yang dimiliki Tang Wulin di lengan bajunya, lalu bagaimana jika itu berakhir dengan kegagalan? Mereka masih muda dan memiliki banyak kesempatan menunggu mereka di masa depan. Ding! Palu Tang Wulin turun. Musi cermin dia. Dia merasakan penundaan di antara gerakan mereka menghilang. Lebih jauh. Pemogokan Tang Wulin tampak lebih berat dari biasanya. Hampir seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Bergerak dalam sinkronisasi, Tang Wulin dan Musi mengangkat palu mereka yang lain dan menghancurkan logam. Pandai besi di sekitarnya juga sudah mulai menempa. Banyak yang terjebak dalam prahara ritme tempat Tang Wulin sehari sebelumnya. Tetapi hari ini mereka telah mempelajari pelajaran mereka dan melemparkan diri mereka ke dalam proses sesegera mungkin. Dengan setiap ledakan palu tungsten Tang Wulin yang gemilang, yang lain segera menyusul. Meskipun Tang Wulin telah memperlambat langkahnya, itu masih memiliki tempo yang aneh untuk itu. Palu mereka terangkat dan jatuh bersama ketika mereka bersatu. Secara bertahap meningkatkan kecepatan dan kesamaan. Ketika palu Tang Wulin mulai praktis terbang di udara, begitu pula Musi. Perasaan, irama, dua kata ini melekat di benak Musi. Dia telah memalsukan perak yang sangat banyak berkali-kali sebelumnya. Namun, kali ini, itu adalah sensasi yang sama sekali berbeda. Ketika Musi menempa Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia bisa merasakan napas perak yang lebih jernih dari biasanya. Mengikuti irama dan irama. Sebagai seorang jenius dalam haknya sendiri, dia segera membenamkan dirinya dalam perasaan ini. Senyum muncul ketika Tang Wulin mengamati perubahannya. Kakak murid senior benar-benar kakak murid senior. Jika dia menaruh pikiran padanya, maka dia benar-benar bisa melakukannya. Sedikit yang memperhatikan mereka pada awalnya karena langkah mereka yang lambat. Tetapi ketika keduanya mempercepat, prahara penempaan seperti hari sebelumnya muncul. Palu Tang Wulin menyerang lebih cepat, mendorong Musi untuk melakukan hal yang sama. Palu mereka menghujani logam seperti angin puyuh. Setiap serangan bergema. Hal yang paling tidak biasa adalah bahwa keduanya saling mencerminkan dengan sempurna. Bahkan lokasi serangan dan tarikan palu mereka identik. Di bawah serangan mereka, perak berat perlahan menyusut dan berubah. Pandai besi di atas panggung segera menyadari situasi aneh ini. Tidak memberi mereka kejutan kecil. Apa yang dilakukan kedua anak ini? Mengapa ritme tempa mereka identik? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Sekarang Musi benar-benar tenggelam dalam proses penempaan. Dia bisa dengan jelas mendengar suara perak berat saat bersorak dengan setiap serangan di tubuhnya. Dia tidak lagi perlu mengikuti irama Tang Wulin. Menggunakan inderanya sendiri untuk melanjutkan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi mistis. Benaknya kosong dari segala pikiran yang mengganggu. Dia memusatkan semua perhatiannya pada menempa. Palu demi palu turun. Secara bertahap membentuk perak yang berat. Cincin gembira terdengar sebagai jawaban untuk dimurnikan. Pola awan yang indah muncul ke permukaan yang berkelap-kelip dari perak yang berat. Butir-butir keringat bergulir di dahi Musi. Meskipun kekuatan jiwanya melebihi Tang Wulin, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Bahkan setelah Tang Wulin menurunkan kekuatannya untuk menyamai hasil yang biasa Musi, kecepatan mereka melelahkannya. Hanya dengan memusatkan kekuatan jiwanya ke lengannya, dia baru saja berhasil melanjutkan penempaan yang serba cepat ini. Tahun-tahunmu blacksmithing datang bersamaan. Memuncak menjadi sensasi yang membuatnya ingin bernyanyi saat ia terpesona oleh perasaan ini. Iya nih,
Seperti ini. Persis seperti ini. Pikiran ini bergema di dalam hatinya. Bang! Serangan terakhir keduanya mendarat secara bersamaan. Dua sinar cahaya ditembakkan ke udara dari perak yang berat. Meskipun cahaya itu bertahan tidak lebih dari sesaat. Itu jelas telah dilihat oleh semua orang di atas panggung. Apa? Sebuah cahaya keluar. Pria tua itu tanpa sadar berteriak. Tanpa kecuali. Semua pandai besi dari Skysia Alliance melongo melihat keduanya. Chen Yue juga di atas panggung. Tetapi di ujung lainnya, dia telah memperhatikan keduanya sejak awal kompetisi. Bahkan dengan pemahaman sebelumnya tentang keduanya, ia terperangah oleh irama mereka yang disinkronkan. Apa yang kedua bocah itu lakukan? Mengapa Tang Wulin tidak menggunakan palu peraknya yang berat? Apa yang sedang dia lakukan? Namun, semua keraguannya hilang ketika dia melihat seberkas cahaya. Chen Yue menyadari kemampuan Tang Wulin untuk ribuan memperbaiki logam kelas 2. Tapi tanpa diduga Musi telah mencapainya juga. Itu benar-benar tak terduga. Musi bahkan belum pandai besi peringkat ketiga dan Tousan refinemennya masih tidak stabil. Bahkan jika itu adalah lampu paling redup yang berasal dari 1000 logam halus. Itu masih menandakan bahwa sejak saat itu, Musi adalah pandai besi peringkat ketiga. Mencapai peringkat ketiga pada usia muda 14 tahun bukanlah masalah kecil. Tidak ada pandai besi peringkat ketiga tunggal ada dalam divisi junior. Tang Wulin berada di peringkat keempat. Jadi dia tidak masuk hitungan. Lelaki tua itu terbangun dari kebodohannya oleh suara tegukan. Dia melangkah maju dan melompat turun dari panggung dengan gerakan gesit tidak seperti orang tua. Dia tidak lagi peduli bahwa kompetisi masih berlangsung. Langsung menyerbu ke arah Tang Wulin dan Musi. Lingkaran biru muda berkilauan di sekitar logam perak ketika Tang Wulin menyingkirkan palu tungstennya. Polanya menyebar secara merata di seluruh permukaan perak yang tebal, menutupi setiap inci. Dia menyipitkan matanya saat dia merenungkan prosesnya. Musi menyandarkan dirinya di meja tempa dengan tangannya. Perasaan itu tadi. Perasaan itu. Matanya berkilau seperti bintang saat dia terus menciptakan perasaan itu dalam benaknya. Dia tahu dia telah mencapai peringkat berikutnya. Itu adalah pertama kalinya dia bisa merasakan keinginan logam. Ketika dia mengukir pengalaman ini ke dalam hatinya, dia memiliki apresiasi yang baru ditemukan untuk semua yang terjadi sebelumnya. Jangan pergi. Tepat ketika orang tua itu hendak mencapai keduanya, Chen Yue menghentikannya. Mereka memahami hal-hal saat ini. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kata Chen Yue dengan suara rendah. Orang tua itu, serta pandai besi lainnya yang mengikuti, semua berhenti di tempat. Karena mereka semua setidaknya peringkat kelima. Mereka mengerti betapa pentingnya waktu pemahaman bagi pandai besi. Bab 208 Pemahaman dan Kemajuan Musi. Dari tempat mereka berdiri, mereka dapat dengan jelas melihat dua keping ribu perak yang sangat halus di atas meja. Itu pasti 1000 perak berat yang disempurnakan. Dan ini kelas 2. Kelas 2000 perak berat olahan biasanya berada di domain pandai besi peringkat keempat. Namun dua anak yang telah berhasil menempa sekarang berdiri di depannya. Kondisi pemahaman Tang Wulin dan Musi berumur pendek. Tetapi itu memberitahu Penatua Duan segala yang perlu dia ketahui, kedua anak muda itu setidaknya berada di peringkat ketiga. Pria tua itu berbalik ke Chen Yue. Little Yue. Asosiasi Sea Blacksmith Anda pasti memiliki beberapa trik di lengannya. Mu Chen benar-benar tangguh. Saya tidak pernah menyangka dia akan mendandani dua penerus muda. Terutama bocah di sana. Saya memandangnya dan menemukan dia baru berusia 10 tahun. Di mana Anda menemukan orang aneh seperti itu? Chen Yue senang dengan ekspresi pahit pria tua itu. Penatua Duan, Anda tidak perlu khawatir. Kami hanya beruntung. Anda harus tahu bahwa Musi telah menjanjikan sejak dia masih kecil. Tetapi Wulin adalah satu-satunya murid langsung presiden kita. Dia cukup berbakat. Mungkin dia bisa bertukar catatan dengan pandai besi dari Skysia City di masa depan. Jawaban Chen Yue benar-benar jarum yang disembunyikan dalam benang sutera. Dia dengan sempurna menjelaskan status Tang Wulin sebagai murid langsung Mu Chen. Diam-diam memperingatkan Penatua Duan untuk membuang ide memangsa dirinya. Setiap pandai besi memiliki teknik dan cara pandai besi sendiri untuk menyampaikan ajaran mereka. Seperti halnya seorang guru yang baik sulit ditemukan.
Seorang murid yang baik juga sulit ditemukan. Tuan mana yang tidak menginginkan murid yang suatu hari bisa melampaui mereka? Memalsukan 1000 logam olahan kelas 2 tidak banyak di mata mereka. Namun, yang penting adalah seberapa muda Tang Wulin. Dia baru berusia 10 tahun. Dalam seluruh sejarah pandai besi, seorang anak berusia 10 tahun yang dapat melakukan ribuan penyulingan tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini hanya. Penatua Duan merasa sesak napas saat dia menatap Chen Yue. Mengapa tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa Mu Chen mengambil seorang murid? Apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang ini? Dia menyapu pandangannya ke pandai besi lain yang hadir. Aku belum pernah mendengar tentang ini, kata masing-masing pandai besi dari Skysia City satu demi satu. Menggelengkan kepala, ekspresi Chen Yue menjadi gelap. Penatua Duan, apa yang Anda maksudkan? Penatua Duan mendengus. Tidak ada. Mari kita kembali saja. Kami tidak ingin mempengaruhi kompetisi anak-anak. Dia melirik Tang Wulin sekali lagi sebelum memimpin yang lain kembali ke panggung. Tepat setelah mereka pergi, Tang Wulin mengangkat kepalanya. Keadaan pemahamannya tidak sebesar yang dimiliki Musi sejak dia menempa perak berat yang sudah dikenalinya. Tapi dia berhasil menangkap jejak paling sederhana seperti apa 1000 kilang kelas 1 itu. Fakta bahwa Tang Wulin telah menggunakan palu tungsten perlu diingat. Dia bertanya-tanya apa hasilnya jika dia menggunakan palu peraknya yang berat. Jika dia menggunakannya, dia mungkin akan memiliki setidaknya 60% kesempatan untuk menghasilkan logam kelas 1. Tousan Refinement kelas 1 juga disebut dengan Half Spirit Refinement. Semakin cepat Tang Wulin bisa mencapai ini, semakin mudah baginya untuk memahami Spirit Refinement. Satu-satunya hal yang saat ini kurang ia miliki adalah kekuatan jiwa. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaannya, Mu Chen yakin dalam penilaiannya bahwa Tang Wulin perlu memiliki setidaknya 3 cincin sebelum Spirit Refinement dimungkinkan. Ini karena, selama proses pemurnian roh, pandai besi perlu memasukkan logam dengan vitalitas yang berasal dari pandai besi itu sendiri. Dengan kata lain, kesenjangan antara jiwa bela diri pandai besi dan logam. Seorang pandai besi biasa perlu memiliki setidaknya 4 cincin sebelum dapat roh halus. Tetapi dengan kekuatan ilahi bawaannya, Tang Wulin hanya membutuhkan 3 cincin untuk mempertahankan proses. Meskipun demikian, Tousan Refinement kelas 1 dapat dianggap sebagai gerbang menuju Spirit Refinement. Semakin besar perasaan dan semakin dalam pemahamannya, semakin dekat dia ke ranah penyempurnaan roh. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri sebelum dimulainya turnamen, sebelum mencapai 3 cincin. Ia akan ribuan memperbaiki setiap logam yang bisa ia dapatkan dengan standar kelas 1. Dengan cara ini, ketika tiba saatnya baginya untuk mencoba Spirit Refinement, peluang keberhasilannya akan meningkat secara dramatis sambil menurunkan biaya materialnya. Musi menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya. Lamban menatap logam perak yang berkelap-kelip di depannya. Saat dia menatap perak yang berat, dia bingung. Ini 1000 kelas 2 yang disempurnakan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan pandai besi Grandmaster, pemahamannya tentang penempaan tingkat tinggi masih sangat dalam sejak dia tumbuh sebagai putri Saint Blacksmith. Dia secara alami dapat mengidentifikasi tingkat logam yang baru saja dia tempah. Apa ini benar-benar kelas 2? Dia bahkan belum memahami dasar-dasar Tousan Refinements. Namun entah bagaimana dia berhasil menempa logam kelas 2. Musi tidak bisa mempercayainya. Selain itu, dia hanya memahami esensi sejati dari Tousan Refinements dan sekarang percaya diri dengan kemampuannya untuk ribuan memperbaiki logam apapun. Mempertimbangkan hal ini, dia tahu bahwa dia sekarang adalah pandai besi peringkat ketiga. Dia menoleh ke Tang Wulin. Matanya penuh dengan segala macam emosi, kelegaan, kekaguman, iri hati, dan emosi lain yang tidak dia mengerti. Seorang guru membimbing jalan, menghilangkan keraguan murid. Persis seperti itulah rasanya ketika Tang Wulin membimbingnya. Dia adalah orang yang mengangkatnya ke peringkat ketiga. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ayahnya. Menggunakan ritme sendiri untuk mendorongnya. Tang Wulin mendorongnya ke dalam fokus penuh dan mengungkapkan jalan menuju Tousan Refinements. Setelah menyingkirkan palu, Musi berjalan ke sisi Tang Wulin.
Dia mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya dan mencubit pipinya. Tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ayo pergi," katanya, memimpin jalan keluar. Senyum tersungging di bibir Tang Wulin ketika dia melihat Musi pergi dengan gagah. Pada saat itu, keduanya mengerti satu sama lain bahkan tanpa menyuarakan pikiran mereka. Musi berhenti begitu mereka meninggalkan lapangan kompetisi pandai besi. "Apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi individu?" Tang Wulin mengangguk. "Kakak murid senior, mengapa kamu tidak berpartisipasi? Kamu pastinya cukup kuat untuk berada di tempat yang tinggi." Musi saat ini memiliki 3 cincin. Dan dari pengertian Tang Wulin, jiwa bela dirinya adalah yang kuat. "Aku tidak bisa," jawabnya dan menggelengkan kepalanya. "Bakatku untuk pandai besi tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Dan aku sudah berubah pikiran sejak kamu tiba. Aku telah merenungkan apakah jalanku adalah jalan pandai besi, pemimpin jiwa, atau penguasa baju perang. Saya ingin merangkul ketiga identitas ini. Tetapi pada akhirnya saya ditakdirkan untuk menjadi pandai besi. Mengingat hal itu, saya telah memutuskan untuk memfokuskan waktu dan energi saya untuk menempa." Musi berhenti sejenak untuk memberi Tang Wulin pandangan yang mendalam. "Wulin, kau jauh lebih berbakat daripada aku. Sangat banyak sehingga kau jenius pandai besi sekali dalam 1 abad. Ayah mengatakan kepada saya bahwa jika Anda terus berkembang dengan stabil seperti ini, suatu hari Anda akan menjadi pandai besi ilahi. Jadi jika Anda menikmati menempa, Anda harus berusaha lebih keras dari sekarang." Tang Wulin sedikit mengangguk, memahami niat Musi. Dia ingin mengingatkannya bahwa jika dia ingin menjadi pandai besi yang berdiri di puncak, dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu. Namun, tujuannya adalah untuk menjadi master baju zirah pertempuran. Itulah mimpinya. Tang Wulin bermimpi menjadi pilot Meisha ketika ia masih anak-anak. Tetapi setelah Wu Zhangkong mendidiknya tentang master baju tempur yang berdiri di atas pilot Meisha, mimpinya berubah. Blacksmithing awalnya merupakan cara baginya untuk mendapatkan uang yang kebetulan dia nikmati. Tapi sekarang itu memicu harapannya suatu hari menjadi master armor tempur. Bab 209 Dia Lawan. Musi tertegun. "Betul. Anda masih memiliki 1 cincin, bagaimana saya bisa lupa? Lagi pula kamu tidak sehebat itu. Kamu masih jauh lebih lemah dariku." Tang Wulin merasa seolah-olah 3 garis hitam meluncur di dahinya. Apa yang dia pikirkan? Senyum yang tak terduga menyebar di wajah Musi. "Hati saya tenang begitu saya ingat itu. Ya, tidak ada yang bisa begitu kuat dan Anda tidak terkecuali. Baiklah, cepatlah pergi. Saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu. Tetapi saya di kompetisi tim. Aku tidak akan gampang padamu saat kita berhadapan." "Yah, anggap saja kamu sampai sejauh itu." Tang Wulin melambaikan tangan ke Musi saat dia lari. Sudah hampir waktunya untuk kompetisi individu. Menyaksikan sosoknya yang pergi, ekspresi tersenyum Musi secara bertahap menghilang. Dia bergumam, "Ayah benar, aku benar-benar harus membentuk hubungan yang baik dengannya. Bocah itu, saya benar-benar ingin mencubitnya sampai mati." Senyum menyebar di bibirnya saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Itu jauh lebih cemerlang daripada yang sebelumnya menghiasi itu. Begitu ia tiba di tempat kompetisi, Tang Wulin bergegas untuk memeriksa perkembangan pertandingan. Untungnya, masih ada waktu sebelum pertandingannya. Karena kompetisi individu telah maju ke babak kedua. Setiap pertandingan jauh lebih lama dari sebelumnya. Setelah memastikan bahwa dia tepat waktu, Tang Wulin melihat rekan satu timnya di dekatnya. Xie Xie dan Gu Yue berdiri berdampingan, mengamati pertarungan kompetisi mereka. Tang Wulin dengan cepat berjalan mendekat. "Kompetisi pandai besimu sudah selesai. Bagaimana kabarmu?" tanya Gu Yue. "Saya melakukannya dengan baik," jawab Tang Wulin. "Sang juara akan diputuskan besok. Karena kompetisi pandai besi tidak terlalu populer. Hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Sudahkah kalian bertarung?" tanya Tang Wulin. Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Belum. Aku masih menunggu." "Jadi, bagaimana situasinya?" tanya Tang Wulin. "Adakah yang kuat muncul?" Gu Yue menjawab. "Beberapa. Kami baru saja melihat seorang guru jiwa 3 cincin. Lawan 3 cincin akan agak sulit."
dengan batas usia 15 tahun ke atas. Tentu saja diharapkan bahwa beberapa master jiwa bercincin 3 akan ditemukan di divisi junior. Dibandingkan dengan Xie dan Gu Yue, keduanya memiliki 2 cincin dan jiwa bela diri yang kuat. Tang Wulin hanya memiliki cincin jiwa tunggal dan rumput Blue Silver Trash Tier. Meskipun dia membawa jiwa bela dirinya ke tingkat 1000 tahun, dia masih bayi melawan raksasa 3 cincin itu. Namun, terlepas dari itu, kepercayaan Tang Wulin tidak goyah. Dia tidak pernah berharap untuk melakukan yang terbaik dalam kompetisi individu. Dia hanya masuk untuk lebih meningkatkan amarahnya sendiri. Itu tidak akan rugi jika dia dikalahkan oleh lawan yang lebih kuat darinya. Pada saat itu, mata Tang Wulin melebar. Ye Xinglan dan Su Lizhi mendekatinya seperti musuh bertemu di jalan sempit. Yang pertama memimpin jalan sementara yang kedua mengikuti seperti pelayan. Tidak mungkin dia mendaftar untuk kompetisi individu, kan? Tang Wulin terdiam. Tetapi antisipasi berkedip di dalam hatinya. Keduanya berasal dari Akademi Shrek. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Apakah Anda menunggu pertandingan Anda? Ye Xinglan mendekati Tang Wulin dengan senyum sinis. Tang Wulin pura-pura tidak tertarik. Apakah kamu mendaftar untuk kompetisi individu juga? Jika saya ingat benar, kompetisi sudah berlangsung ketika Anda memutuskan untuk mendaftar. Apa hubungannya dengan sesuatu? Tanya Ye Xinglan. Aku hanya perlu berbicara dengan panitia dan memberitahu mereka bahwa aku ingin berdebat dengan kalian. Tentu saja mereka membuat pengecualian untuk saya. Karena saya jamin saya tidak akan bertarung untuk masuk 8 besar. Mereka dengan senang hati menyetujui partisipasi saya. Hati Tang Wulin bergetar. Kecemasan meresap ke dalam hatinya. Oh, benar. Aku ingin memberitahumu kabar baiknya. Lawan yang kamu mainkan hari ini tidak bisa datang. Jadi lawan lain sudah diatur untukmu, aku. Menghadapi Ye Xinglan yang menyeringai, Tang Wulin merasa seolah-olah dia bertemu setan kecil. Dia tahu apa yang dia tuju padanya bahkan tanpa perlu memikirkannya. Wajah Xie dan Gu Yue menjadi gelap. Ini khususnya kasus untuk Gu Yue, yang matanya menyipit memegang kemilau dingin. Tang Wulin, di sisi lain, terus bertemu dengan tatapan Ye Xinglan tanpa goyah. Tatapan mereka terkunci, dan dia melontarkan senyum cerah padanya. Fantastis, fantastis. Dia tidak takut sama sekali. Ye Xinglan tertegun. Orang ini tidak takut bertanding dengan saya. Tapi saya dari Akademi Shrek. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kecemasan dari ekspresi percaya diri Tang Wulin. Bahkan, senyumnya hanya untuk mempesona untuknya. Seolah ingin memberitahu Tang Wulin untuk menyerah saat itu juga. Su Lizhi memberinya tatapan penuh makna dari belakang Ye Xinglan. Namun, Tang Wulin mengabaikan peringatan Su Lizhi. Sebagai gantinya, dia benar-benar tenang sambil terus memegang tatapan Ye Xinglan. Ekspresi Ye Xinglan dengan cepat berubah gelap. Dia mengangguk pada Tang Wulin berulang kali. Baik, sangat bagus. Biarkan saya melihat betapa terampilnya Anda saat itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin saat dia mengembalikan perhatiannya pada pertandingan yang sedang berlangsung. Merasa tersentak di lengannya, Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue memeganginya dan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Sudut mulut Tang Wulin meringkuk geli. Tidak apa-apa. Kami di sini untuk menantang yang kuat dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Bertempur dengan seorang siswa dari Shrek Academy adalah kesempatan langka. Anda tidak akan percaya betapa bahagianya saya saat ini. Kenapa kalian membuat wajah itu? Apakah Anda berpikir itu pasti bahwa saya akan kalah? Bagus. Sela es. Lakukan yang terbaik dan bertarung dengan semua kekuatanmu. Anda mungkin memiliki peluang untuk menang jika melakukannya. Ketiganya memutar kepala mereka ke arah asalnya. Sedikit terkejut dengan kedatangan Wu Zhangkong yang tiba-tiba. Wu Zhangkong mengangguk pada Tang Wulin dengan puas. Penghargaannya untuk muridnya ini hanya terus tumbuh. Tidak hanya Tang Wulin memiliki kepala yang bagus di pundaknya. Persepsinya tajam dan hatinya besar. Bocah itu baru berusia 10 tahun. Jadi Wu Zhangkong hanya bisa membayangkan seperti apa dia ketika dia berumur 20. Pertumbuhan Tang Wulin tidak dapat diprediksi. Banyak yang bisa berubah dalam 10 tahun.
Meskipun jiwa bela diri Tang Wulin lemah, itu bermutasi dan membuat jalan menuju keagungan tersedia baginya. Jika tren ini berlanjut, Tang Wulin akan ditakdirkan untuk mencapai ketinggian di masa depan. Guru Wu, kata Tang Wulin buru-buru dalam sambutannya. Wu Zhangkong berjalan untuk berdiri di depan mereka bertiga. Dengan serius berkata, lakukan yang terbaik dalam pertempuran Anda dan jangan merasa tertekan. Terlepas dari bagaimana hasilnya, semuanya akan baik-baik saja selama Anda memberikan semuanya. Menurut pendapat saya, pertempuran itu tidak sepenuhnya sia-sia untuk Anda. Ya, Tang Wulin menjawab dengan hormat. Mata berbinar. Melawan lawan dari Shrek Academy adalah kesempatan yang bagus untuk menguji dirinya sendiri. Tang Wulin duduk di tempatnya, memejamkan mata, dan mulai mengatur napasnya. Dia ingin berada dalam kondisi prima ketika menghadapi Ye Xinglan. Xie adalah yang pertama memiliki pertandingan. Lawannya tidak terlalu kuat, dan kurang dari 5 menit kemudian, dia berdiri sebagai pemenang. Kemudian akhirnya giliran Tang Wulin. Dia melompat dari tanah. Senyum percaya diri di wajahnya saat dia berjalan menuju arena. Kakak Xinglan, Wulin tidak benar-benar melakukan kesalahan. Anda harus bersikap mudah padanya. Su Lizi memohon. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Tang Wulin. Terutama karena Tang Wulin bisa makan begitu banyak. Perut tanpa batas seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dan orang hanya bisa menaklukkan rakus dengan makan lebih banyak dari mereka. Hanya karena inilah Su Lizi menyetujui Tang Wulin. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu. Apakah saya harus sangat menderita jika bukan karena Anda? Berhentilah membiarkan ini sangat mengganggu Anda dan perhatikan saya menempatkannya di tempatnya. Ye Xinglan membebaskan dirinya dari omelan Su Lizi dan menyerbu ke panggung. Selama pertandingan eksibisi yang mengawali turnamen, hanya sedikit yang memperhatikannya sejak dia berada di belakang. Selain itu, dia tidak mengenakan seragam hijau ikon Shrek Academy hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan gaun kuning. Dia hanya tampak seperti gadis muda yang cantik. Baik Tang Wulin dan Ye Xinglan naik ke panggung. Setelah melihat senyum meyakinkan Tang Wulin, asap kemarahan mengalir dari kepala Ye Xinglan. Di matanya, senyum itu adalah provokasi. Keluhan memenuhi hatinya ketika dia ingat bagaimana Tang Wulin telah mengusirnya dan bahkan memiliki keberanian untuk mengambil piring. Bajingan ini. Hari ini kita akan melihat bagaimana saya menempatkan Anda di tempat Anda. Wasit hari ini sama dengan yang kemarin. Setelah mengumumkan aturan untuk pertandingan, dia membiarkan keduanya mulai bersiap. Mata menyipit Tang Wulin terkunci pada Ye Xinglan. Setelah istirahat singkat, pikirannya tajam seperti pisau. Dia seperti pegas, semakin besar tekanan yang diberikan padanya, semakin kuat dia akan bangkit kembali. Pada saat ini, dia penuh semangat juang. Dia lebih suka menghadapi lawan yang kuat seperti Ye Xinglan daripada yang belum berpengalaman seperti yang dari kemarin. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan sesuatu dari pertempuran. 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin langsung bertindak segera setelah deklarasi wasit. Dia menginjak dengan kaki kirinya, menyerang langsung ke Ye Xinglan sementara cincin ungu tunggal berkedip di bawah kakinya. Bab 210 Star God Sword. Ungu. Cincin jiwa 1000 tahun. Kesadaran ini mengejutkan Ye Xinglan. Dia belum pernah melihat pertempuran Tang Wulin sebelumnya. Kesan satu-satunya padanya adalah fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah. Dia mengira dia memiliki satu cincin. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi cincin ungu. Ye Xinglan langsung menilai kembali situasi dengan informasi baru ini. Untuk dapat mendukung cincin jiwa 1000 tahun, tubuh dan jiwanya harus kuat. Tidak ada penjelasan lain untuk itu. Sepertinya dia lebih berbakat daripada aku memberinya pujian. Tapi Ye Xinglan tidak khawatir meskipun wahyu yang mengejutkan ini. Keyakinannya sebagai siswa Akademi Shrek tidak bisa terguncang oleh sesuatu yang sekecil ini. Dua cincin jiwa kuning bangkit dari kakinya saat dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa bela dirinya yang menyatu. Meskipun konfigurasi cincinnya identik dengan lawan Tang Wulin dari hari sebelumnya, jiwa bela diri Ye Xinglan memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Pedang panjang muncul di tangannya.
Percikan cahaya berkelip-kelip di sepanjang kecemerlangan bilah kuningnya yang tipis seperti bintang-bintang di langit malam. Menampilkan kemegahan yang menarik perhatian bahkan di siang hari. Kehadiran Ye Xinglan memudar dengan penampilan pedang. Esensinya menyatu dengan itu. Satu dengan pedang. Seorang gadis berusia 10 tahun telah mencapai dunia seperti itu. Setiap pengamat yang tangguh dan tanggap di tribun tercengang ketika keduanya mendekati satu sama lain. Tang Wulin forwen rumput blue silvernya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk meraih pundaknya. Ye Xinglan bergerak pada saat terakhir. Dia mengambil langkah ke kanan. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membuat perut Tang Wulin gelisah. Satu langkah Ye Xinglan menempatkannya di posisi yang tepat untuk menyerang titik lemahnya yang paling rentan. Namun, momentum mendorongnya ke depan dan dia melewati tempat Ye Xinglan baru saja pindah dari. Sudah terlambat baginya untuk berbalik. Ye Xinglan menebas tulang rusuk Tang Wulin. Struk pedangnya kasual dan halus. Lambat dan mantap. Tidak dapat dihindari. Pada saat krisis itulah Tang Wulin menunjukkan fleksibilitas tubuhnya. Dia memutar tubuhnya dan punggungnya melengkung seperti busur ketika dia masih dalam jarak pukul. Itu memberinya cukup waktu bagi timbangan emas untuk beriak di lengannya dan memblokir bilahnya. Sebuah nada metalik terdengar. Ye Xinglan berputar, menyebarkan energi berlebih dari bentrokan itu. Yang mengejutkan, dia mendapati dirinya 2 meter dari tempat dia semula berdiri. Kecemasan mencengkeram Tang Wulin. Rasa dingin yang aneh telah menembus sisiknya selama bentrokan mereka dan dengan keras menyerbu tubuhnya. Dia memanggil kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya ke dalam tindakan. Menyegel energi asing. Hanya dengan kekuatan gabungan keduanya dia bisa mempertahankannya. Bahkan kemudian, cahaya meledak dari lengan kanannya, membuatnya mundur 2 langkah. Dari bentrokan singkat ini, Tang Wulin jelas merupakan pihak yang kurang beruntung. Namun, keheranan melintas di mata Ye Xinglan. Energi Stargot pedang Stargotku tidak bisa menyerang tubuhnya. Biasanya bahkan Master Jiwa 3 Cincin tidak dapat bertahan melawannya. Tubuh orang ini aneh. Lengannya memiliki sisik di atasnya. Meskipun pikirannya berputar kaget, Ye Xinglan tidak berhenti. Cincin jiwa pertamanya menyala saat dia berhenti berputar. Menanamkan cahaya bintang ke bilahnya saat dia membidik Tang Wulin. Tang Wulin gemetar saat menghadapi serangan ini. Langkah pertamanya sudah menunjukkan kekuatan pedangnya yang menakutkan. Dia sudah sangat kesulitan untuk bertahan melawan pedangnya ketika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Jadi dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu ketika dikombinasikan dengan satu. Tang Wulin tidak bisa lagi menahan diri. Untai demi helai blue silver grace melompat keluar dan menjalin bersama menjadi jaring besar di depannya. Berniat menyelimuti serangan bintang. Jiwa bela dirinya tidak ada hubungannya dengan timbangan di lengannya. Apakah dia memiliki jiwa kembar? Pikiran Ye Xinglan dengan cepat memproses pengetahuan baru ini. Cahaya bintang dan rumput blue silver bertabrakan. Tidak ada yang meledak. Sebaliknya, cahaya keemasan mewarnai setiap helai rumput yang disentuhnya. Merebut kendali rumput dari tangan Tang Wulin. Apa itu? Keterkejutan Tang Wulin semakin dalam ketika Ye Xinglan mengarahkan pedangnya ke langit. Mengarahkan rumput blue silver yang tersentuh emas ke udara. Sekarang, tidak ada yang berdiri di antara keduanya. Keterampilan jiwa yang aneh. Meskipun dia terkejut, Tang Wulin dengan cepat mundur. Cahaya violet berkedip di matanya saat dia mengaktifkan Purple Demon Eyes. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak mampu untuk tidak menggunakan setiap trik di lengan bajunya. Saat dia melihat kilatan ungu di mata Tang Wulin, Ye Xinglan menutup sendiri. Dia mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Menyelubungi dirinya dalam cahaya bintang. Pertahanan itu kedap udara. Tanpa celah tunggal untuk mata setan ungu Tang Wulin untuk menyerang. Perisai itu dapat bertahan melawan serangan spiritual. Ye Xinglan memotong jaring blue silver grace yang telah dia kendalikan dan menusukkan Stargot Sword-nya ke Tang Wulin. Duplikat berkelip-kelip dibebankan pada Tang Wulin saat langkah kakinya berubah menjadi langkah misterius yang tak menentu. Tidak baik. Tang Wulin memiliki banyak pengalaman tempur. Tetapi bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Dengan kendali jiwanya yang dicuri oleh lawannya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Tang Wulin membuat pilihan yang mengejutkan, dia menutup matanya.
Karena dia tidak bisa memastikan dengan jelas situasinya, dia akan menggunakan inderanya yang lain. Kekuatan spiritual Tang Wulin melebihi 200 poin, yang berarti ia berada di ranah spirit connection menengah. Dengan mempertimbangkan penempaannya yang konstan, persepsinya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dengan tatapannya yang masih tertutup, dia menghendaki tangan kanannya untuk berubah menjadi cakar naga emas. Ding! Tang Wulin mengacungkan cakarnya, menghalangi serangan ke bahunya. Cakarnya memblokir energi Star God. Bahkan ketika pedang Star God melepaskan lebih banyak energi, itu tidak bisa bergerak 1 inci ke depan. Tang Wulin memegang pedang di tempatnya. Tetapi Ye Xinglan merespons dengan cepat. Dia membebaskan pedangnya dengan gerakan pergelangan tangannya dan memerintahkan cahaya bintang di sekelilingnya untuk berkumpul di sekitar pedangnya. Pedang Star God tumbuh dengan cahaya yang lebih terang. Pada saat yang sama, Tang Wulin mendapatkan kembali kendali atas Blue Silver Grace-nya. Tang Wulin mencakarnya, tapi Ye Xinglan hanya menepuk serangannya. Kemampuannya untuk merasakan lokasi Ye Xinglan. Di sisi lain, semakin akurat. Kamu punya beberapa trik bagus. Sepertinya aku harus menganggap ini serius. Ye Xinglan dengan cepat mundur. Matanya cerah, lalu bersinar seolah-olah mereka adalah 2 bintang. Bintik-bintik cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan tanpa peringatan apapun, dia maju lagi. 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pedang Star God-nya tampaknya menjadi manifestasi dari segudang bintang di langit saat melaju ke Tang Wulin. Tang Wulin menarik kembali Blue Silver Grace-nya untuk memperkuat pertahanannya. Pedang Ye Xinglan menari saat dia menabrak semak rumput. Dengan setiap pukulan pedangnya, seuntai Blue Silver Grace akan meledak dalam ledakan cahaya. Ujung pedangnya berkibar seperti kupu-kupu. Blue Silver Grace akan menyebar kemanapun ia menyentuh. Sampai puluhan pedang menikam Tang Wulin secara bersamaan, benar-benar mengelilinginya. Ini bukan keterampilan jiwa, itu adalah teknik murni. Bersambung.